di dalamnya itu sudah ada Petrus yang mau dibunuh, sudah dibelejeti, sudah dipakai ditali oleh rapia, tubuhnya keseluruhan dicosi oleh rokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbah siapa ini? Ya, Mbah Rodi Kromo Hakim. Romo Hakim. Kromo Hakim. Romo Hakim. Iya. Dari tempat tinggal di mana, Mbah? Saya di wilayah Kragan. Oh, di wilayah Kragan, Mbah. Iya. Iya, Mbah, ini saya dengar-dengar dulu Mbah Romo ini sempat mau jadi salah sasaran tangkap zaman Petrus ya, Mbah? Ya, benar. Itu gimana ceritanya, Mbah? Kalau saya bercerita tentang itu, tahun 83 saya malam harinya sekitar jam 12 jam 1 saya berjalan dengan teman saya mau mencari nafkah ikan laut. Ternyata saya ditangkap oleh dua petugas pakaian dinas dan mencari nama yang ditangkap itu, ya mencari nama seorang namanya Ridwan. Nah, kebetulan saya itu namanya Ridwan. Yang saya nanya balik sama dia, sudah ditodong oleh pistol. Saya tenang aja waktu itu, saya melakukan sholat, ditunggu sampai selesai. Saya ditanya, namanya siapa? Saya itu Ridwan. Lah ya ini orangnya. Langsung dituduh, ya ini orangnya. Yang dicari Ridwan yang mana? Yang dicari Ridwan Pandangan. Yang sudah ada di LP, sudah ada fotonya. Nah, coba lihat fotonya untuk saya. Dia penasaran, sepertinya iya, sepertinya tidak, sepertinya iya, sepertinya tidak. Akhirnya saya dibawa ke jalan-jalan. Ya di pesisir lautan itu. Sampai dia naik ke atas, belum ada listrik. Listrik itu ada, tapi pakai aki 5 watt, remeng-remeng, disamakan. Ternyata tidak sama. Kurang yakin si petugas itu. Saya dibawa ke jalan raya, mau ke sana, mau ke sini, naik mobil. Sampai ke Pandangan, pertigaan Pandangan, putar mau masuk kepolisian, putar lagi sampai 3 kali. Saya bilang, saya kalau mau dibunuh, saya minta makan dulu, karena perut saya lapar. Nah, saya dikasih makan, dan di dalamnya itu sudah ada Petrus yang mau dibunuh, sudah dibelejeti, sudah dipakai ditali oleh rapia, tubuhnya keseluruhan dicosi oleh rokok. Nah, setelah itu dinyatakan yang dicari itu dari mana? Saya itu Ridwan, alamat saya Kalipang, Sarang. Nah, berhubung saya itu meluncur ke laut ke sini itu cari nafkah untuk mencari ilham. Kalau enggak bawa surat keterangan, enggak bawa KTP. Ya, kalau KTP dibawa nanti tiap hari saya buat KTP karena basah. Jadi saya enggak bawa KTP. Jadi sempat dibawa, Mbak ya? Sempat dibawa ke sana kemari sama orang yang di dalam itu sudah mau dibunuh. Oh, yang orang yang di dalam itu yang Petrus itu tadi? Ya Petrus betulan. Ya setelah itu dinyatakan berhubung jembatan kembar itu ada orang jaga bangjo untuk keluarkan masuk mobil masuk ke sana itu. Ya. Mobil yang dari timur dicegat dulu, yang sana dimasukkan, yang sini disanakan. Itu ditanya, lah kebetulan yang jaga di situ adalah carik saya dan kami tua saya. Ditanya, saya ditinggal di Mitra. Dia jalan sendiri, dia nanya, ternyata benar. Sehingga saya dilepas. Enggak dilepas. Saya orang itu menyatakan ke rumah saya, nanya sama istri saya, ternyata benar. Istri saya tadi waktu jam 4 sore sudah pergi bawa alat jolo, Pak. Lah, kemana, Bu? Naik mobil ke sana. Jadi saya itu kalau jolo itu mulai telas, kepel. Telas. Iya, telas. Itu terus sampai ke sini di Kragan. Itu waktunya dahulu saya dulu sholat isya. Saya salat isya bersama teman saya. Jadi sekitar habis isya, Mbak? Enggak, waktunya itu dahulu. Malam, jam 12:30 waktu saya isya itu. Tapi sudah bawa ikan dari sana. Jadi waktunya udah larut malam? Larut malam. Udah larut malam. Nah, akhirnya saya dinyatakan, ditanya kesimpulannya, ditanya orang yang
jaga pos Bangjo itu ternyata benar, sehingga dilacak ke rumah saya. Istri saya tidak ditanya sehingga benar. Akhirnya saya diantar pulang. Saya diantar pulang, saya itu nuntut, kalau kamu sebagai penghalang saya untuk mencari nafkah, biasanya satu ada berapa? 2.500. Masa itu 2.500, akhirnya saya diajak orang yang mau dibunuh ke timur sampai ke jembatan Pirak, jembatan untuk orang gitu. Ada kuburan, itu setelah dides langsung dipancal orang itu. Saya itu suruh mancal, des. Berarti Mbah lihat kejadian orang Iya, jadi waktu dibunuh itu setelah dides itu kan mati, ditembak. Terus saya disuruh nurunkan orang itu, bukan saya tangkap terus langsung suruh mancal gitu. Saya ikut nurunin mayat itu. Iya, des langsung suruh. Nanti kalau saya tembak, setelah saya tembak, tidak lama-lama terus langsung dupa itu aja Mbak ya. Saya turuti sampai saya diantar ke rumah saya. Itu sudah jam 7 pagi. Jadi kejadian dari mulai jam 1 itu sampai jam 7 pagi. Dia itu nginep di rumah saya, sehingga minta degan, minta saya itu sarapan dengan tiwul urap, itu dia ya ikut. Ya pelakunya saya ya tahu. Polisi dan Koramile itu saya tahu. Dan sekarang itu gencar di rumah saya, Koramile sudah pensiun. Berarti itu kejadian tahun berapa? Tahun 83. 83. Iya, tahun 83. Jadi ngeri, saya itu walaupun nanti saya itu ikut terbunuh, jadi itu namanya bapak itu, saya itu tahu kalau bapak itu betul bertugas, pasti ada jalan penyelesaian di kantor polisi atau di kantor polisi. Yang saya takutkan bapak itu sabotase kecekel butuhe. Iya. Soalnya namanya sudah sama. Namanya sudah sama. Ridwan yang domisili Pandangan sudah masuk LP jadi DPO. Lah saya kan tidak. Kok cuma namanya itu saja sama. Salah. Namanya sama. Tapi nama foto ya tidak sama. Berarti beda nama di foto Mbak ya? Iya, beda nama. Mungkin salah sasaran lah Mbak. Namanya salah sasaran, terus dia si pelaku itu minta maaf berkali-kali. Walaupun kamu tidak minta maaf. Si pelaku apa yang menangkap Mbak itu waktu pas Mbak mau ditangkap itu? Saya tidak takut. Jadi salat Isya itu 4 rakaat. Iya. Baru 2 rakaat saya sudah ditunggu, sudah ditodong gini. Tapi tak selesaikan sampai habis. Terus baru ditanya, siapa ini? Saya Pak. Namanya siapa? Ridwan. Lah ya ini orangnya. Loh yang dicari itu Ridwan yang mana? Ridwan yang ada seperti foto ini. Loh yang dicari orang mana Pak? Ridwan Pandangan. Tapi saya enggak kok Pak. Saya itu Ridwan Sarang, Kalipang, Kecamatan Sarang. Kalau enggak salah Koramile itu Pak wong gede itu. Kurang tahu lah. Tapi nama polisi ini saya tahu. Tapi wajahnya masih ingat Mbak ya? Masih ingat. Dan berarti di suatu kejadian itu Mbak diajak kemana-mana itu dengan si Petrus yang mau dibunuh lagi sampai Mbak itu melihat kejadian si Petrus itu ditembak. Iya, sehingga Petrus itu ditembak masih di dalam mobil dengan keadaan mobil berjalan tapi enggak kencang. Akhirnya setelah sudah puter jembatan Timbangan, terus sebelah timur baratnya Timbangan ada kuburan. Setelah itu sudah Pak, 1, 2, 3, des, langsung saya disuruh mancal. Ya, suruh nendang, akhirnya jatuh, terus bablas. Terus Mbah setelah itu dikembalikan ke rumah saya. Di rumah sempat sampai ramai nggak Mbak? Enggak sampai, saya ditanya, itu kok ada pelang-pelang papan nama banyak, itu apa aja? Itu namanya organisasi Ansor, IPPNO, Muslimat, NO. Itu ada suratnya, ada. Tak tunjuk nih. Di rumah saya dengan sambil makan tiwul. Tiwul di kerabu.
dia mau pulang itu kelihatannya seperti gimana, lingsep gitu, lingsem. Merasa bersalah. Merasa bersalah karena salah menangkap orang. Gitu. Ya, salah tangkap. Ya. Sepurane aja Mbah ya. Saya itu salah tangkap, cuma namanya yang sama ya. Yang saya takutkan kalau Bapak itu petugas, kalau petugas enggak apa-apa. Pasti diselesaikan di kantor polisi atau di Korame. Kalau Bapak itu enggak petugas, ngawur kecekel butoe, mati saya kena tembak. Itu saja, selesai. Jadi cukup sekian cerita. Iya, cukup selesai. Iya. Ya itu tadi cerita dari Mbah Wan ya. Iya, iya. Nanti kalau untuk saya cerita yang akan berlanjut nanti lain kali aja. Iya, iya, Mbak. Ya, lain Ya, kali. makasih, Mbak, ya. Untuk hari 1 suro sampai 10 suro itu perjalanan saya masih. Tapi nunggu. Iya, iya. Bukan sekarang. Makasih. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Sudah mau bercerita tentang Iya, iya. kejadian yang salah tangkap ini. Iya, iya.